Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Gima Gelar Hendri Kamalo dengan NIM akhir 007. Kemudian, saya Deliana Valovina dengan NIM akhir 015. Dan saya Natalia Dwi Arani dengan NIM akhir 009. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu pengauditan siklus pembelian dan pembayaran. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, mari kita bayangkan ilustrasi sederhana berikut ini. Bayangkan sebuah perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah besar, namun tidak pernah mencatat utang yang muncul dari pembelian tersebut. Apa akibatnya? Akibatnya laporan keuangan menjadi tidak akurat, laba bisa terlihat lebih besar dari kenyataan, dan tentu saja pengambilan keputusan pun bisa salah arah. Maka, disinilah pentingnya audit siklus pembelian dan pembayaran. Siklus pembelian dan pembayaran sendiri dapat kita pahami sebagai serangkaian aktivitas terstruktur yang dilakukan organisasi untuk memperoleh barang maupun jasa dari pemasok. Dimulai dari proses transaksi pembelian hingga akhirnya dilakukan pengeluaran kas sebagai pelunasannya. Dalam proses ini, auditor memiliki tujuan penting, yakni menilai apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh pembelian barang, jasa, maupun pengeluaran kas tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Dalam siklus ini terdapat 3 kelompok transaksi utama, yaitu transaksi pembelian barang dan jasa, transaksi pengeluaran kas, serta retur dan potongan pembelian. Semua transaksi tersebut berhubungan dengan sejumlah akun di antaranya kas di bank, utang usaha, pembelian bahan baku, retur pembelian, potongan pembelian, beban dibayar di muka, hingga akun kontrol beban untuk produksi, penjualan maupun administrasi. Setiap akun memiliki keterkaitan yang erat. Sebagai contoh, saat perusahaan membeli barang, transaksi pertama kali akan dicatat sebagai utang usaha. Jika pembelian berupa bahan baku, maka akan dicatat ke akun persediaan atau pembelian bahan. Namun, apabila transaksi berupa pembayaran sewa, asuransi, atau jasa lain yang dibayar di muka, maka akan dicatat ke akun beban dibayar di muka. Ketika pembayaran dilakukan, kas di bank akan berkurang untuk melunasi utang usaha. Bahkan ketika barang dikembalikan, maka akan dicatat sebagai retur pembelian. Atau bila perusahaan mendapat potongan harga dari pemasok, maka akan dicatat sebagai potongan pembelian yang akan mengurangi utang. Dengan demikian, setiap akun akan saling berhubungan saat dicatat pada laporan keuangan perusahaan. Jika pada bagian pertama membahas apa itu siklus pembelian dan pembayaran, serta keterkaitan akun-akunnya, maka pada bagian ini kita akan masuk lebih dalam pada fungsi bisnis yang terdapat dalam siklus ini, lengkap dengan dokumen pendukung, serta pengendalian internal yang harus dilakukan. Siklus pembelian dimulai dari fungsi order pembelian. Tahapan ini biasanya diawali dengan adanya permintaan barang atau jasa dari suatu bagian dalam perusahaan. Misalnya, bagian akuntansi membutuhkan kertas A4 sebanyak 5 rim, maka bagian akuntansi akan membuat dokumen permintaan pembelian, yaitu dokumen internal yang dibuat oleh bagian yang membutuhkan barang atau jasa sebagai dasar untuk mengajukan pembelian kepada bagian pembelian. Setelah menerima dokumen tersebut, bagian pembelian akan menyusun order pembelian atau purchase order. Order pembelian ini yaitu dokumen resmi yang berisi rincian barang, jumlah, harga, serta syarat pembayaran yang kemudian dikirimkan kepada pemasok sebagai bukti pemesanan resmi. Proses ini menunjukkan bahwa setiap kebutuhan perusahaan harus melewati alur yang terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Setelah pesanan dilakukan, tahap berikutnya yaitu masuk pada fungsi penerimaan barang dan juga jasa. Proses penerimaan ini menjadi sangat krusial karena pada titik inilah perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima, apakah jumlahnya sesuai dengan pesanan, kualitasnya sesuai dengan standar, dan apakah kondisinya sudah layak untuk digunakan.
Untuk mendukung proses ini, dibuat laporan penerimaan barang dan jasa, yaitu dokumen resmi yang merekam data barang yang diterima, seperti jenis barang, jumlah, serta kondisi saat diterima. Laporan ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang-barang benar-benar telah diterima sesuai dengan order pembelian dan menjadi dasar untuk tahap pengakuan utang. Ketelitian di tahap ini sangatlah penting, karena menentukan sah atau tidaknya pembelian tersebut untuk dicatat sebagai kewajiban perusahaan. Berikutnya masuk pada tahap fungsi pengakuan kewajiban atau utang. Setelah barang diterima, pemasok mengirimkan faktur ke penjual, yaitu tagihan resmi atas pembelian. Jika ada faktur atau potongan harga, maka digunakan memo debit sebagai pengurang jumlah terutang. Faktur yang diterima kemudian digabung dengan dokumen pendukung lain ke dalam voucher sebagai bukti sah sebuah transaksi. Seluruh transaksi kemudian dicatat dalam file transaksi pembelian yang kemudian menghasilkan jurnal pembelian berisi rincian pemasok, tanggal, jumlah, dan akun terkait. Data ini selanjutnya masuk ke master file utang usaha yang merangkum semua utang pemasok dan disajikan dalam daftar utang usaha untuk mengetahui jumlah yang masih harus dibayar. Sebagai kontrol tambahan, perusahaan juga menerima laporan dari pemasok berisi saldo awal, pembelian, retur, pembayaran, hingga saldo akhir. Tahap terakhir dalam siklus pembelian adalah pembayaran dan pencatatan pengeluaran kas. Proses ini mengurangi saldo utang usaha dan biasanya dilakukan melalui cek pembayaran, yaitu dokumen resmi yang digunakan saat jatuh tempo. Seluruh transaksi pembayaran kemudian akan dicatat dalam file transaksi pengeluaran kas, yakni file komputer yang berisi data semua pengeluaran kas dalam satu periode. Dari file ini dihasilkan jurnal pengeluaran kas, yaitu laporan yang memuat seluruh transaksi pembayaran kas secara rinci pada periode tertentu. Selanjutnya, bagaimana auditor bisa memastikan bahwa semua transaksi tersebut aman dari risiko salah saji? Jawabannya adalah melalui pengendalian internal. Auditor akan mempelajari sistem internal perusahaan, menelaah bagan alir perusahaan, mengajukan daftar pertanyaan, hingga menguji jejak transaksi. Semua langkah ini dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem perusahaan dapat mencegah kesalahan atau kecurangan, serta untuk menentukan tingkat risiko yang melekat pada siklus pembelian dan juga pembayaran. Jika dua bagian sebelumnya menjelaskan definisi, akun, fungsi bisnis, dan dokumen, maka pada bagian ini kita akan fokus pada bagaimana auditor melakukan audit terhadap siklus pembelian dan pembayaran. Ada 3 tahapan dalam perencanaan pengujian rinci saldo utang usaha. Tahap pertama adalah mengidentifikasi risiko bisnis yang mempengaruhi utang usaha, menetapkan materialitas kinerja, serta menilai risiko inherent dan risiko pengendalian. Dalam konteks ini, auditor perlu memahami bagaimana sistem operasional perusahaan mempengaruhi risiko tersebut. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menerapkan sistem just-in-time atau e-commerce, kompleksitas transaksi semakin tinggi, sehingga auditor harus memperhatikan risiko adanya salah saji material. Tahap kedua adalah merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, dan substantif atas transaksi pembelian dan pembayaran. Di sini, auditor menilai apakah dokumen dan sistem perusahaan benar-benar mendukung penyajian laporan keuangan yang wajar. Kemudian tahap ketiga adalah melakukan prosedur analitis dan pengujian rinci atas saldo utang usaha. Auditor akan merancang prosedur audit, menentukan ukuran sampel, memilih transaksi yang penting yang diuji, serta menentukan waktu pengujian yang tepat. Selain tahapan tersebut, auditor juga perlu memastikan tidak adanya utang usaha yang tercatat. Caranya adalah dengan menelusuri dokumen pengeluaran kas setelah tanggal neraca, memeriksa faktur yang belum dibayar, menelusuri laporan penerimaan barang menjelang akhir tahun, hingga mencocokkan laporan pemasok dengan daftar saldo utang perusahaan. Di samping itu, auditor juga memperhatikan aspek cut-off atau pisah batas. Cut-off berkaitan dengan apakah transaksi sudah dicatat dalam periode yang benar. Sebagai contoh, jika ada pembelian sebesar 40 juta di tanggal 31 Desember, tetapi persediaan tidak dicatat, maka laba perusahaan akan salah saji. Untuk itu, pengujian cut-off harus dilakukan bersamaan dengan observasi fisik persediaan.
Aspek berikutnya adalah inventory in transit atau persediaan dalam perjalanan, yaitu persediaan yang masih dalam perjalanan. Misalnya, sebuah kapal sedang membawa bahan baku yang sudah dibeli pada akhir Desember, tetapi barang tersebut belum tiba di gudang. Auditor harus menelusuri dokumen pengiriman dan kontak pembelian untuk memastikan kapan kepemilikan barang berpindah agar laporan persediaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa pengauditan siklus pembelian dan pembayaran bukan sekedar mencatat transaksi, tetapi juga melibatkan pengujian dari setiap dokumen, pemahaman atas pengendalian internal, serta analisis mendalam terhadap resiko salah saji laporan keuangan. Audit pada siklus ini membantu perusahaan menjaga keakuratan laporan keuangan, menghindari kesalahan, sekaligus memastikan transparansi bagi para pemangku kepentingan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.